Yang saya sayangkan saudara adalah tidak ada artis-artis senior yang memberikan bimbingan ya. Saya pikir bahwa artis-artis senior Hollywood sepertinya tidak ada yang beriman kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang sungguh-sungguh yang bisa membina, bahkan ketika ada acara-acara itu saudara bisa mengutamakan Tuhan. Saya bilang ini bukan kebakaran biasa, tetapi Tuhan pencipta alam semesta yang ditertawakan oleh para artis-artis membuktikan dirinya bahwa Tuhan ada. 26 Desember 2004, ya, apa yang terjadi ya di kota Serambi, ya, di Aceh, saudara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada, di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi. Walaupun ada banyak orang yang sering berkata ya di video-video saya, di komentar, yang mana duluan, pencipta atau yang diciptakan? Loh kok belakangan lahir Tuhan ya? Karena tidak mengerti tujuan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, saudara. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 dan seterusnya, di sana jelas lengkap bahwa Tuhan Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Saudara bisa baca Injil Yohanes ya, supaya bisa paham. Ya. Nah, seperti pada judul ini, saudara, kondisi Los Angeles seperti Sodom dan Gomora kalau kita melihat dari Alkitab. Ya. Api yang turun dari langit, saudara, itu bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Kenapa? Di sana Alkitab menceritakan bahwa kejahatan yang terjadi di Sodom dan Gomora itu sampai ke Yahweh Elohim. Ya, sehingga Elohim mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Lot beserta istri dan anak-anaknya, saudara. Ya. Sama persis kejadian kemarin saya membahas sebuah video amatir yang diambil oleh pilot di Los Angeles, saudara. Itu merekam sebuah kejadian di mana itu seperti api yang turun dari langit. Ya. Apa sih yang tidak bisa bagi Tuhan pencipta alam semesta, saudara? Ya. Saya melihat berita ya dari Cumi-Cumi, deretan rumah mewah pesohor Hollywood yang kini tinggal kenangan. Setelah acara pemilihan orang-orang yang terhebat, artis-artis Hollywood, saudara, mereka menertawakan, bahkan meremehkan Tuhan. Ya, di dalam acara itu tidak ada sebutan untuk Tuhan. Bahkan ibu-ibu lebih bernilai, ya, sehingga mereka menertawakan apa yang terjadi. 2 hari setelah itu, kita lihat apa yang terjadi. Yang saya sayangkan, saudara, adalah tidak ada artis-artis senior yang memberikan bimbingan ya. Saya pikir bahwa artis-artis senior Hollywood sepertinya tidak ada yang beriman kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang sungguh-sungguh yang bisa membina, bahkan ketika ada acara-acara itu saudara bisa mengutamakan Tuhan ya, atau berdoa ya. Apalagi kita kenal Amerika kan mayoritas yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, orang Kristen. Tetapi ternyata kita lihat bahwa kekristenan bukan jaminan keselamatan. Ada yang berkomentar, kebiasaan memang oten menghina Tuhannya. Ya. Ingat saudara, tidak semua oten adalah orang yang sungguh-sungguh. Ada oten yang hanya oten KTP. Ya. Jadi oten bukanlah jaminan keselamatan. Ya. Tetapi jaminan keselamatan adalah di dalam Yesus percaya dan melakukan kebenarannya. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa kalau ada yang berkata bahwa kebiasaan oten menghina Tuhannya, lalu kemudian percaya apa yang terjadi perbuatan Tuhan oten, maka
secara tidak langsung saudara percaya Tuhan Oten adalah pencipta langit dan bumi. Itu baik. Ya. Saya acung jempol bagi saudara. Dan memang seperti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhannya Oten. Di awal saya memberitahukan sebuah ayat Injil Yohanes pasal 1 dan seterusnya. Di sana menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Lalu di dalam Matius 28 ayat 18, setelah Yesus bangkit dari Yesus mengatur janji dengan murid-muridnya untuk bertemu di sebuah bukit. Lalu di sana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya. Tidak usah saya tunjukkan ayatnya, saudara cukup membuka saja di sana ya. Supaya saudara belajar membaca Alkitab, membuka Alkitab setiap apa yang saya sampaikan. Jadi saudaraku, jangan pernah bermain-main dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Tuhan Yesus. Ada yang bilang di video saya, kenapa mesti di sana? Kan penduduk mayoritas ya. Kenapa tidak di sini saja, maksudnya saudara, di Konoha, karena kan ya mayoritas yang tidak percaya Yesus, saudara. Ya, mau saudara terjadi ya. Saya hanya berkomentar di video saya. Ingat saudara ya, 26 Desember 2004 ya, apa yang terjadi ya di kota Serambi ya, di Aceh, saudara. Apa yang terjadi? Saudara belum bisa melihat itu ya. Jadi mau lagi terjadi di negeri Konoha, saudara ya. Peringatan semua, saudara. Ada banyak kejadian-kejadian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diluputkan. Saudara, di depan saudara yang berbicara kepada Anda, tahun 2003 saya 2 kali mengalami kecelakaan mobil dan motor. Saat itu masih darah muda, saudara. Pertama di mobil, di mana mobil yang saya tumpangi itu terbalik. Pada saat dalam keadaan terbalik, saya berteriak memanggil nama Tuhan Yesus. Tahukah saudara, saya itu seperti di dalam sebuah kotak, kemudian di dalamnya ada gabus. Ya. Betapa dahsyatnya perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan Yesus. Saya tidak ada luka sedikit pun, saudara. Saya seperti ditaruh di dalam sebuah gabus lalu diayun-ayun. Ini dalam sebuah kecelakaan. Ya. Lalu di tahun yang sama, membalap. Ya. Terlalu kekencangan saya, saudara, dari malaikat sepertinya. Ini intermezzo aja ya. Akhirnya kecepatan tinggi, gas full, kecelakaan di dalam jembatan ya. Dan menurut orang itu adalah jembatan keramat. Karena kami ditolong setelah ada yang bercerita kepada kami, karena saya boncengan dengan teman, 1 bulan yang lalu, 1 mobil kecelakaan lewat semua, saudara, berpulang semua, saudara. Ya. Mereka berkata, kalian masih beruntung. Tahukah saudara, pada saat dalam keadaan motor terguling-guling, siapa yang saya panggil? Mama, papa? Tidak. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Saya hanya luka-luka ringan saja, saudara. Saya mau membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Itu sebabnya sampai saat ini, apapun keadaan saya, apapun kondisi saya akan tetap percaya dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang sama, yang pernah menolong Daniel, yang pernah mengirimkan api untuk Sodom dan Gomora. Kita harus mengerti, saudara. Kita harus berhikmat, percaya kepada Tuhan yang benar. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Karena saudara akan melihat, ya, sama beberapa tahun yang lalu ya, almarhum Aguste. Kenapa saya ngomong ini? Karena seorang teman yang di Amerika mengingatkan saya. Dia bilang, Pastor, sama ya. Ketika kita menghinoi Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Aguste, lewat, saudara. Ya, lewat.
Ini perenungan semua. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Maka itu jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Hargai Tuhan dalam hidupmu. Respect Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus, saudara. Kita ada, kita bisa bernafas. Semua karena Tuhan. Dan apapun yang terjadi dengan hidup seseorang. Mau di dalam hatinya tidak respect kepada Tuhan. Mau respect kepada Tuhan, Tuhan tahu semua. Bahkan apapun yang kita ucapkan. Bukan cuma diucapkan. Apapun yang terlintas di dalam pikiran hati kita. Tuhan tahu. Karena itu biarlah segala aspek hidupmu meresponi dan merespek Tuhan. Bersyukur dan jadikan hidupmu menjadi penyembah Tuhan. Tuhan Yesus. Sehingga saudara ditolong oleh Tuhan. Biar apa yang saya sampaikan ini saudara menolong saudara perhatikan kisah yang terjadi di sana. Sama persis dengan kisah yang terjadi di Sodom. Ya. Kita coba lihat di dalam Kejadian 19 ayat 24. Dan Yahweh telah menghujankan ke atas Sodom dan Gomora belerang dan api dari langit dari Yahweh. Dan dia menghancur leburkan kota-kota itu dan dataran-dataran sekitarnya dan semua yang berdiam di kota-kota itu. Dan hasil dari tanah itu. Dan istrinya menoleh ke belakang dan ia menjadi tiang garam. Saudaraku, Elohim Yahweh Israel menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora. Kalau kita lihat yang terjadi di Los Angeles, sama. Rumah-rumah rata dengan tanah. Saya bilang, kalau saya melihat ini bukan kebakaran biasa, saudara. Bahkan penduduk Los sendiri mengatakan, angin badai puting beliung tidak ada di California. Tetapi baru kali itu. Lalu kita lihat, si jago merah melahap satu persatu, tidak ada yang dilewatkan. Saya bilang ini bukan kebakaran biasa. Tetapi Tuhan pencipta alam semesta yang ditertawakan oleh para artis-artis membuktikan dirinya bahwa Tuhan ada. Ya, sehingga membumi hanguskan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Menurut presenter kota yang tak bertuhan. Ya. Kalau saudara diberkati oleh video ini, silakan saudara share agar banyak orang datang kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Kedatangannya yang kedua kali semakin dekat. Biar hidup kita juga tetap ada di dalam hadiratnya setiap saat, saudara. Tuhan Yesus memberkati.